Salam kenal ya teman-teman, izin saya juga memperkenalkan diri ya. Baik, nama saya Puja Nur Arif. Saat ini sebagai area head di area Medan Raya BSI ya, Bank Syariah Indonesia, area Medan Raya. Lulusan dari Universitas Sumatera Utara S1 Ekonomi ya. Di jurusannya Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan ya. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dayana. Di sini saya izin bertanya ya Pak. Pertama, saya ingin mengetahui tentang budaya perusahaan dari BSI itu seperti apa ya Pak? Baik, kalau budaya ya kita pun juga punya culture ya. Culture kita itu sebenarnya dari BUMN juga, karena Bank Syariah Indonesia ini juga sebagai bank himbara, artinya bank himbara itu kepemilikannya itu oleh pemerintah ya, oleh pemerintah masuk karena kan Bank Syariah Indonesia ini sahamnya punya Bank Mandiri, punya BRI dan punya BNI kan. Jadi otomatis punya pemerintah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan BUMN termasuk bank itu culture-nya satu, ada namanya akhlak. Amanah ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, untuk cara rekrutmen dari BSI sendiri itu bagaimana ya Pak, dari orang Bapak? Oh begitu. Nah, ini saya jelaskan dulu mungkin. Jadi ya, Bank Syariah Indonesia itu kan masih baru ya. Kami hadir ini baru mulai 1 Februari tahun 2021 ya. Bank Syariah Indonesia juga merupakan bank hasil merger ya. Bank hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan juga BNI Syariah ya. Jadi masih terbilang baru lah, masih 1 Februari. Dari 3 entitas menjadi 1 entitas baru, kira-kira seperti itu. Dan ini memang keinginan dari pemerintah sendiri untuk apa? Untuk agar negara kita ini, negara yang mayoritas penduduk Muslim ini memiliki satu bank syariah yang besar, yang bisa berkompetisi di level global, tidak hanya di lokal saja, di nasional saja, tapi juga di level global. Makanya 3 bank syariah milik pemerintah ini kemudian digabung jadi satu. Nah, karena masih baru ya, dan saat ini karena digabungkan kan otomatis pegawainya jadi banyak nih ya teman-teman. Benar nggak? Karena kita itu totalnya ada lebih dari 20.000 pegawai saat ini di BSI. Sehingga untuk saat ini sih belum ada perekrutan dari luar, masih memberdayakan SDM yang ada, yang existingnya saja dulu sementara. Tapi kan tidak bisa begitu terus, tentu saja ke depan mungkin akan ada rekrutmen seperti kalau rekrutmen untuk istilahnya perwiranya lah gitu ya, kita ada ODP-nya ya, Officer Development Programnya. Nah itu rekrutmennya langsung dari kantor pusat. Kalau rekrutmennya untuk level pelaksana, misalnya rekrut teller, CS, back office, itu kan levelnya pelaksana ya. Nah itu bisa nanti rekrutmennya melalui area atau melalui kantor wilayah juga memungkinkan, bisa-bisa saja. Tapi memang yang sekali lagi saya sampaikan untuk saat ini sih belum. Untuk saat ini sih
Belum. Tentu saja kriteria itu ada untuk setiap rekrutmen. Untuk pastinya sih saya belum terinformasi ya, tapi biasanya sih itu kan kriterianya itu dari perguruan tinggi atau universitas yang grade A misalnya seperti itu, atau minimal grade B, tapi dibedakan IPK-nya, misalnya grade A bisa di IPK 3 gitu kan minimalnya, tapi di grade B-nya mungkin di 3,2 seperti itu. Tapi fix-nya sih belum keluar mengenai persyaratan itu, yaitu tadi karena apa? Karena kita masih baru dan masih tersedia SDM yang justru saat ini bisa dibilang masih lebih lah. Karena kan dari 3 bank digabungkan jadi satu kan, SDM-nya bergabung gitu kan, pegawai-pegawainya bergabung sehingga banyak tuh jumlah dari total jumlah pegawainya. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira apakah sudah ada informasi mengenai tahapan seleksi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia, Pak? Oke, ini panggilannya siapa nih? Yani atau Rahma? Rahma, Pak. Rahma ya. Ya, baik Rahma. Kembali lagi sih yang saya sampaikan di awal ya. Jadi karena belum adanya rekrutmen, sehingga untuk proses-proses seleksi itu juga otomatis kan belum ada ya. Karena dari sisi kebijakan untuk merekrut itu belum ada kan. Paling mungkin dalam saya kurang pasti waktunya ya. Mungkin saja dalam tahun depan itu akan ada rekrutmen, tapi yang untuk ODP-nya, Officer Development Program-nya ya. Tapi belum pasti juga sih. Belum pasti juga untuk proses seleksi itu kembali lagi jadinya belum ada nih Rahma untuk saat ini ya. Saya ingin bertanya Pak, di Bank BSI sendiri itu kan ada jenjang karir kan Pak. Kira-kira faktor apa saja ya Pak yang mempengaruhi jenjang karir di BSI? Terima kasih Pak. Baik, makasih, bagus pertanyaannya ya. Baik, saya jelaskan dulu seperti ini. Jadi ya, di BSI itu jenjang karirnya tergantung nih untuk perekrutannya dari mana. Kalau dia rekrutmennya seperti saya sampaikan tadi dari ODP ya, Officer Development Program, berarti dia nanti masuk ke BSI ya, mulai bekerja tuh udah di level officer. Ya, ke level officer artinya sudah perwira lah kalau dalam kepolisian gitu ya. Sudah level perwira, jadi udah tinggi. Tapi kalau dia masuk melalui rekrutmen yang pelaksana ya, berarti dia mulainya dari level pelaksana, level yang bawah. Misalnya mulai masuk jadi CS dulu atau teller atau back office. Itu masih dari tataran pelaksana. Tapi kalau officer itu nanti dia misalnya jadi marketing gitu ya. Jadi marketing atau menjadi officer di kantor pusat. Itu levelnya sudah tinggi. Nah, ketika sudah bergabung ke BSI, sudah mulai bekerja nih pegawai, maka nanti ada itu masing-masing pegawai itu diberikan Key Performance Indicator atau KPI, indikator performance kunci ya dari setiap individu pegawai. Isinya apa dalam KPI itu? Dalam KPI itu atau KPI itu isinya tergantung dari masing-masing jabatan ya. Tergantung dari masing-masing. Berbeda kalau dia jabatannya teller, nanti KPI-nya dengan yang jabatan CS berbeda, nanti KPI yang dengan yang jabatannya back office beda, dengan yang KPI-nya jabatannya marketing berbeda. Nah, setelah dapat KPI-nya, barulah nanti bisa dijadikan dasar untuk penilaian kinerjanya.
Jadi karir di BSI ini berbasis kepada kinerja. Makin baik kinerjanya, konsisten bagus ya kinerjanya, itu insya Allah dia bisa cepat karirnya bisa cepat bagus lah, cepat naik jabatan, cepat naik grade. Gitu. Nah itu yang menjadi dasar. Jadi berbasis kepada kinerja individu. Dan ada juga kinerja cabang. Jadi selain kita memikirkan individu, kita juga memikirkan yang namanya performance dari cabangnya. Kira-kira seperti itu tuh. Ya poinnya ya kepada inilah kinerjanya. Harapannya semua individu pegawai ini dapat memberikan kinerja terbaiknya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin saya yang ingin bertanya sekarang Pak. Oh, Nurul boleh juga ya nanya? Boleh, silakan. Dalam pembahasan kontrak kerja gitu kan Pak, apakah dijelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban karyawan Pak, dan juga bagaimana nanti sistem kompensasinya? Mungkin itu pertanyaan. Dalam perjanjian kerja kalau dia masih kontrak ya, masih pegawai yang masih kontrak lah, belum pegawai tetap, kira-kira seperti itu kan. Nah itu memang ada perjanjian kerja antara perusahaan dan yang dikontrak atau dalam hal ini pegawai. Nah dalam perjanjian kerja itu memang sudah jelas ada hak dan ada kewajiban, namanya perjanjian ya. Tentunya harus dimuat pasal hak dan kewajiban tersebut. Karena kalau nggak ada itu, saya pikir bukan perjanjian gitu ya. Jadi itu otomatis ada itu mengenai remunerasi atau yang diterimanya mungkin sebagai dasar ada. Sebagai dasar misalnya ya diberikan salary atau gaji misalkan katakanlah 4 juta. Nah, itu ada dicantumkan. Namun kan kalau gaji ini kan dia sifatnya bertambah kan. Nggak tetap kan. Emang mau kerja gajinya tetap segitu aja. Kan enggak kan ya. Tentunya yang tercatat di perjanjian itu hanya yang dasarnya saja, yang awalnya saja. Tapi kalau udah berjalannya waktu, ketika dia mungkin udah setahun terus ada kenaikan gaji dari perusahaan ya, dia juga ikut mengalami kenaikan walaupun statusnya masih kontrak. Nah, namun kalau yang sudah pegawai tetap ya, itu tidak ada perjanjian yang satu-satu itu lagi. Tapi yang berlaku sudah ketentuan ketenaga kerjaan ya. Dan di kita juga ada peraturan perusahaan terkait dengan urusan kepegawaian. Nah itu udah ada karena dia sudah statusnya pegawai tetap. Jadi beda kalau kontrak itu kan nanti ada tuh perjanjian kerja ditandatangani gitu kan oleh si pegawai, terus ada oleh pejabat dari suatu perusahaan. Tapi kok ada tetap enggak? Udah tetap itu sudah ada ketentuan dari ketenaga kerjaan. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai manajemen karir. Apa saja Pak kendala yang dialami karyawan dalam mencapai karirnya dan bagaimana solusi dari pihak DSI untuk menyelesaikan kendala tersebut Pak? Kendala pegawai, saya pikir ya, kendala pegawai itu kenapa karirnya jadi lama ya, karena kita menganut paham berbasis kinerja tadi, otomatis karena kinerjanya yang kurang bagus sehingga karirnya lambat, sehingga naik grade-nya lambat. Terus tentu saja terhadap pegawai-pegawai ini akan ada evaluasi kan begitu. Nah, evaluasi inilah yang kita lihat sebenarnya pegawai ini ya memang bukan passionnya di jabatan itu kah? Ataukah memang karakternya kah?
ataukah apa masalahnya? Itu yang root cause-nya ya, akar permasalahannya itu yang nanti mungkin, tapi ini tugas dari pemimpinnya, misalnya siapa atasannya gitu kan. Nanti dia ngelihat tuh, apabila permasalahannya itu ada pada passionnya, mungkin jabatan itu nggak cocok, mungkin dia dirotasi ke jabatan yang lain gitu kan. Apabila dia misalnya memang kinerjanya kurang bagus karena mungkin dari sisi kapabilitasnya, mungkin akan diberikan misalnya training atau coaching atau mentoring gitu ya. Kira-kira seperti itu. Atau apa kalau karakter ya, kalau kan alasannya itu kendalanya memang karena karakter nasabahnya, nah itu mungkin juga bisa dirotasi, tapi rotasinya mungkin ya yang sifatnya pembinaan, kira-kira seperti itu. Rotasi atau mutasi gitu, mutasi tempat kerja. Nah, itu bisa juga. Tapi tentunya BSI dan juga mungkin perusahaan-perusahaan ya akan mengedepankan komunikasi dulu, melakukan coaching, mentoring, mungkin melakukan asistensi ya, pendampingan dan lain-lain sebagainya. Saya izin bertanya lagi ya Pak. Tadi sebelumnya Bapak jelaskan mengenai training, coaching, dan mentoring. Itu biasanya dilakukan oleh pihak internal atau pihak eksternal ya Pak? Kalau training itu internal dan eksternal. Kalau coaching ya itu juga itu internal. Kalau coaching, training internal dan eksternal. Kalau coaching internal, mentoring juga itu internal. Saya ingin bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang itu ada dari eksternal dan internal. Jadi itu biasanya evaluasi dan training itu, maksud saya training itu biasanya dilakukan setiap setelah dilakukan evaluasi atau ada waktu berkala tertentu seperti 2 bulan sekali kah atau 3 bulan sekali? Oh, baik. Terima kasih, Dayana. Jadi kalau saya sampaikan mengenai training, sebenarnya virtual ini lebih banyak trainingnya. Lebih banyak training, bukan lebih banyak training. Training jadi makin lebih sering. Ya, kalau dulu mungkin ya, waktu masih offline kan, itu bisa jadi mungkin satu orang pegawai itu training keluar kota bisa dibilang 3 bulan sekali gitu kan, atau bahkan mungkin ada yang 6 bulan sekali. Tapi semenjak era virtual ini kita bisa tiap minggu itu ada training. Jadi training tidak melulu hanya karena ada evaluasi, tapi bisa juga karena memang program peningkatan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi, ada mungkin ada ada sesuatu yang baru gitu kan. Itu kan perlu disosialisasikan, perlu ditrainingkan ya kepada pegawai gitu. Nah, itu bisa kapan saja sih. Sekarang ini justru lebih sering dia. Saya ingin bertanya ya Pak, tadi kan Bapak bilang ada penempatan pegawai setelah hasil pengumuman seleksinya. Nah itu kriteria untuk penempatan pegawainya bagaimana ya Pak? Kriterianya? Kalau kriteria tertentu sih nggak ada ya. Pokoknya kan setiap pegawai yang lulus di BSI itu kan pasti sudah memenuhi kriteria ya. Pasti memenuhi kriteria yang dibutuhkan BSI. Cuman ya kadang kalau untuk penempatan itu mungkin misalnya cabang Stabar perlu teller. Ya mungkin ya kalau kebetulan ada putra daerah di situ yang kebetulan KTP dari Stabar, ya bisa jadi dia. Atau kalau memang tidak ada satu orang pun di yang KTP Stabar atau putra daerah, ya itu berarti tergantung dari inilah region masing-masing yang menentukan gitu. Siapa kira-kira yang cocok untuk bisa mengambil. Boleh nanya lagi ya Pak, tadi tentang rekrutmen itu biasanya mencapai berapa hari ya Pak? Berapa lama? Dari awal sampai pengumuman keputusan seleksi? Berapa lama? Tahu saya rasa 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan dari proses rekrutmen awal sampai seleksi akhir ya Pak? Iya, sekitar segitu. 2 bulan. Izin bertanya Pak, saya Ina Hairani. Saya bertanya Pak, seandainya ada karyawan yang ditempatkan di luar kota, Pak, apakah ada fasilitas yang diberikan oleh BSI sendiri gitu Pak terhadap karyawan yang ditempatkan
Oh, kalau untuk pegawai baru itu tidak ada, tapi BSI juga sendiri nggak pernah menempatkan pegawai baru itu terlalu jauh. Misalnya dia masih Sumatera Utara, nggak pernah juga kalau dia masih mengikuti proses seleksi di Sumatera Utara, khusus Medan nggak terlalu jauh. Kalau fasilitas kayak rumah dinas, kemudian apa ya, bensin, itu nggak ada. Berarti hasil analisa kinerjanya berpengaruh terhadap Iya. pengembangan karirnya nanti. Kalau di pengelolaan itu ada namanya standar layanan. Standar layanannya ada standar layanannya. Jadi setiap bulan itu ada bagian Kepuasan pelanggan itu Pak, mempengaruhi penilaian dari itu juga. itu cara menilai kepuasan pelanggannya bagaimana? Itu ada sistem barcode. Nah, itu boleh tanya PKI yang caranya. Setiap customer yang kemarin ke nasabah itu bisa menilai kepuasan pelanggan dari yang tahu di sini di pelanggan. Juga kita setiap tahun ya ada namanya kompetisi pengelolaan untuk apa namanya SLIO. Jadi ya di saling dilaga gitu. Jadi perwakilan dari anak dari Medan diseleksi dulu nih. Belum semua misalnya seleksi itu dapat lah satu chest terbaik, satu gelar terbaik, satu security terbaik dari Region Medan. Kan ada 11 region tuh, itu di laga kita berpusat. Sebenarnya Kak, saya dalam proses rekrutmen karyawan seperti apa yang paling dibutuhkan dan dicari di dalam job kerja Indonesia Pak? Di lowongan kerja gitu kan, itu kan ada maksimalnya. Kalau yang saya dulu berapa? 25 Maksimal. Maksimal. Kalau minimalnya? Minimalnya pasti misalnya kan 17 tahun kan kita tamat SMA tuh, berarti 4 tahun lah kuliah kan 21. Minimalnya berarti 21. Berarti harus sarjana. Sarjana ya. Atau minimal kalau dulu udah juga bisa. Sekarang kan Sarjana. kemudian jaga semani dan rohani, itu pasti. Ini kan Pak bank syariah gitu kan Pak. Iya, Harus muslim. Muslim. Nanti ada juga tes ngaji, tes wawancara. Terus ngaji baca Al-Quran. Kita ngaji nggak bisa pakai handphone aja, bukan speaker gitu nggak bisa. Kita harus pakai aja di situ.